Apakah ikan koki di dalam akuarium terlihat gemuk? Kamu mungkin berpikir bahwa ia sedang hamil dan siap bertelur. Tapi sebaiknya kita tidak langsung menyimpulkan demikian, sebab tubuh gemuk pada ikan koki bisa saja disebabkan oleh sejenis penyakit yang menyebabkan ikan kembung. Untuk mengetahui ikan koki hamil atau tidak memang susah-susah gampang. Seekor ikan koki betina disebut sedang hamil tatkala ia siap melepaskan telur. Di alam bebas, ikan koki betina dewasa mulai bertelur di akhir musim dingin dan di awal musim semi. Saat telur berkembang, perut sang betina akan menjadi lebih gemuk. Ikan koki jantan juga mengalami perubahan perilaku sebelum masa pembuahan. Di lingkungan yang baik, ikan koki betina mudah berkembang biak. Akan tetapi, mereka memakan telur-telur mereka sebelum pemiliknya sempat mengetahuinya. Nah, agar kamu tidak keduluan ikan koki, ketahuilah ciri-ciri kehamilannya yang akan kita ulas dalam video berikut ini. 1. Periksa ciri fisik ikan koki. Yang pertama dan penting kamu lakukan adalah mengamati bentuk dan ciri fisik kedua jenis ikan koki. Ikan koki jantan dan betina mempunyai bentuk dan ciri fisik yang berbeda. Ikan koki betina lebih bulat, sedangkan ikan koki jantan tubuhnya lebih memanjang. Ketika dilihat dari atas, kamu bisa melihat bentuk tubuh ikan koki betina lebih penuh, sirip dada lebih pendek dan bulat daripada sirip ikan koki jantan. 2. Perubahan perilaku kehamilan. Jika kondisi yang mendukung kehamilan cocok, barangkali memang benar ikan koki kesayanganmu sedang memasuki fase kehamilan. Oleh sebab itu, kamu perlu mengamati lebih lanjut perilaku ikan koki kamu. Pada ikan koki jantan, perubahan perilaku di fase ini sangat kontras terlihat. Ikan koki jantan akan mengejar ikan koki betina dan mendorong-dorong perutnya bahkan sampai menyudutkannya. Fase ini disebut dengan spawning chase. Perilaku ikan yang mengejar lawan jenisnya pada masa perkembangbiakan. Pengejaran ini hanya terjadi ketika ikan koki betina siap melepaskan telur. Ketika telur dilepaskan, feromon khusus yang terdapat pada ikan ikut keluar dan menyebar ke dalam air. Zat kimia ini akan merangsang saraf sehingga mempengaruhi perilaku ikan koki jantan. Adanya zat ini menjadi sinyal bagi ikan koki jantan bahwa betinanya sedang dalam fase perkembangbiakan. Dalam banyak kasus, perubahan perilaku ini adalah salah satu ciri fase kehamilan yang lebih jelas dibanding ciri lainnya yang terjadi pada ikan koki ketika memasuki masa pembuahan. Meskipun kejar-kejaran antar ikan, ini adalah ciri yang signifikan pada fase perkembangbiakan ikan koki. Orang suka menganggap bahwa pengejaran ini adalah sebuah bentuk bullying ikan, dan kejar-kejaran ini umumnya terjadi pada bulan-bulan di musim semi dan musim panas. 3. Tingkat keaktifan pergerakan ikan koki. Ketika ikan koki betina akan bertelur, mereka biasanya mulai bergerak lebih lambat. Kamu perlu mengamati pergerakan ikan, apakah ia berenang lebih lambat atau nampak kesulitan dalam berenangnya. Kamu mungkin juga akan melihat mereka sering menghabiskan waktunya bersembunyi di balik tanaman. Dalam keadaan ini, mereka lebih sering berada di dasar air dan bergerak secara pasif dan hanya berenang di sekitar tetumbuhan air atau area semak-semak air di dalam akuarium. 4. Muncul bintik-bintik pada tutup insang. Ini mungkin saja bukanlah ciri yang paling spesifik dari masa kehamilan ikan koki. Namun, jika memperkirakan waktu, bintik-bintik yang kamu lihat pada tutup insang ikan koki bisa menjadi tanda bahwa ikan koki ini sudah siap melakukan pembuahan. Ketika ikan koki jantan siap bertelur, bintik-bintik putih kecil yang biasa disebut dengan spawning tubercles akan muncul di area kepala, tutup insang, dan sirip dada. Jika kamu melihat hal seperti ini pada ikan koki jantan, sudah bisa dipastikan bahwa ikan koki betina sedang hamil. Bintik-bintik putih di area kepala dan sirip dada ini mungkin sulit terlihat. Jika kamu tidak melihatnya, bukan berarti ikan koki betina di dalam akuarium kesayangan kamu tidak hamil. Oleh karena itu, kamu perlu mengamati ikan dari ciri-ciri lainnya. 5. Ukuran tubuh ikan koki. Bentuk tubuh ikan koki betina pada dasarnya lebih bulat dibanding bentuk tubuh koki jantan. Saat ikan koki betina akan bertelur, ukuran perut mereka mungkin akan membesar, lebar, dan lebih buncit. Namun, perlu kamu perhatikan lebih seksama karena perut besar dan buncit seakan terlihat sedang hamil. Ini bisa saja tanda-tanda ikan sedang sakit. Perut buncit pada ikan koki bisa terjadi karena adanya infeksi organ dan gagal organ dalam yang disebut dengan dropsy.
Memperhatikan ikan koki dari atas bisa membantu kamu mengetahui apakah ikan koki sedang sakit atau sedang mendekati masa bertelur. Jika kamu melihat perut ikan buncit disertai sisik yang mengelupas, itu bisa dipastikan ikan sedang sakit, bukan akan bertelur. 6. Ikan tidak nafsu makan. Perhatikan apakah ikan tidak menyentuh pakan yang kamu berikan. Ketika ikan akan bertelur, mereka terkadang menolak makanan yang diberikan. Jika hal ini terjadi pada ikan koki, maka mungkin saja itu terjadi karena ikan memang akan segera bertelur. Namun, mungkin saja ini tidak terjadi di ikan lainnya. Karena ada ikan koki yang tetap gembul makan saat memasuki masa bertelur. Oleh sebab itu, kamu perlu amati lebih teliti perilaku ikan koki dilihat dari kebiasaan makannya. 7. Suhu air menjadi petunjuk ikan koki hamil. Saat kamu sudah yakin bahwa ikan koki akan segera bertelur, segera cek suhu airnya. Karena suhu ideal bagi ikan koki untuk bertelur adalah kurang lebih 20 derajat Celcius. Ketika suhu air berubah dan ikan sudah menunjukkan tanda-tanda akan bertelur, pertahankan suhu airnya. Pada air dengan suhu tersebut, ikan koki betina akan mudah melepaskan ratusan bahkan sampai ribuan telur ikan jika sudah mencapai waktunya. Ketika ini berlangsung, ikan koki jantan akan segera mengeluarkan sperma untuk proses pembuahannya. Maka dari itu, ketika ikan sudah menunjukkan tanda-tanda bertelur, segera saja cek suhu air di akuarium agar ikan koki bisa bertelur dengan lancar. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk memberikan like, komentar, dan juga subscribe.